Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rombel 6 izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Muhammad Fikri Ramdhani dengan NPM 29. Saya Kusuma Indra NPM 110. Saya Lutfi Yahya NPM 101. Untuk sebab sendiri kami ada 3, yaitu yang pertama deskripsi fungsi database metode Umano, yang kedua fungsi dan karakteristik database fungsi Umano, kemudian yang terakhir studi kasus fungsi Umano. Metode Umano dalam fungsi database memungkinkan data direpresentasikan dengan tingkat keanggotaan fungsi, bukan hanya nilai pasti. Pendekatan ini membantu menangani ketidakpastian dalam informasi dan lebih fleksibel dalam analisis. Biasanya diterapkan dalam pengambilan keputusan dan manajemen data yang memerlukan toleransi terhadap ambiguitas. Fungsi metode Umano dalam fungsi database membantu menangani data yang tidak pasti dengan lebih fleksibel, mendukung pengambilan keputusan yang adaptif, dan analisis informasi yang lebih akurat. Karakteristik metode Umano terdapat 4, yaitu representasi data yang fleksibel, kemudian pengolahan informasi yang adaptif, kemudian pengambilan keputusan berbasis fungsi, serta penerapan dalam berbagai bidang. Untuk studi kasus kami mengambil seperti pada slide berikut, yaitu terdapat pemilik, itu terdapat beberapa nama, kemudian jumlah barang, kemudian yang terakhir ada nama barang. Penyelesaian pertama, nama pemilik Bisma, jumlah barang 5 pieces, nama barang buku. Pada rekod pertama tidak ada data yang ambigu atau multitafsir. Bisma memiliki pensil sebanyak 5 pieces. Untuk yang kedua, nama pemilik Lutfi, jumlah barang banyak, nama barang pensil. Pada rekod ini Lutfi tidak diketahui jumlah barang yang dimiliki, tapi jumlahnya banyak. Jumlah barang Lutfi diekspresikan dengan distribusi posibilitas banyak. Misalkan banyak merupakan himpunan dengan distribusi posibilitas sebagai berikut. Banyak 0,3, 20, 0,5 per 15, 0,7 per 30, 0,4 per 18, 0,9 per 45. Lutfi memiliki barang yaitu pensil. Penyelesaian ketiga, nama pemilik Fikri, jumlah barang 10 pieces, nama barang golongan. Pada rekod ini tidak ada data yang ambigu atau multitafsir. Fikri memiliki spidol sebanyak 10 pieces. Pada penyelesaian keempat, nama pemilik Siva, jumlah barang sedikit, nama barang tidak tahu. Pada rekod ini Siva tidak diketahui berapa jumlah barang yang dimiliki, tapi jumlahnya sedikit. Jumlah barang Siva diekspresikan dengan distribusi posibilitas sedikit. Misalkan sedikit merupakan himpunan dengan distribusi posibilitas sebagai berikut. Siva memiliki barang, tetapi tidak diketahui apa barangnya. Nama barang Siva diekspresikan dengan distribusi posibilitas tidak tahu, yang berarti apapun mungkin. Nilai posibilitas sama dengan 1. Untuk yang kelima, penyelesaian nama pemilik Faiz, jumlah barang tidak ada, nama barang tidak ada. Pada rekod ini tidak terdapat data yang ambigu. Faiz tidak mempunyai barang dan jumlah barang juga tidak ada. Ya, penyelesaian yang keenam yaitu nama pemilik Aji, jumlah barang 15, 20, nama barang Buderven. Pada rekod ke-6, jumlah barang Aji diketahui adalah 15 atau 20 pieces. Jumlah barang Aji diekspresikan dengan distribusi posibilitas 15, 20, yang berarti jumlah barangnya 15 atau 20. Misal distribusi posibilitas yang diberikan adalah sebagai berikut: 0,2 per 15, 0,6 per 20, yang berarti bahwa nilai posibilitas barang Aji berjumlah 15 pieces adalah 0,2 dan nilai posibilitas barang Aji berjumlah 20 pieces adalah 0,6. Nilai posibilitas 20 pieces lebih besar dibandingkan dengan nilai posibilitas 15 pieces. Nama barang tidak diketahui. Nama barang Aji diekspresikan dengan distribusi posibilitas Underven. Tidak jelas apa nama barangnya. Nilai posibilitas sama dengan 1. Penyelesaian yang ketujuh yaitu nama pemiliknya Budi, jumlah barang 20 pieces, nama barang pensil penggaris.
Pada record ke-7, Budi memiliki barang dengan jumlah 20 biji. Budi memiliki barang yang belum jelas namanya, apakah pena atau penggaris. Nama barang Budi diekspresikan dengan distribusi posibilitas pensil penggaris, yang berarti pensil atau penggaris dimisalkan distribusi posibilitas yang diberikan adalah 0,7 per pensil, 0,3 penggaris, yang berarti bahwa barang Budi adalah pensil dengan posibilitas 0,7 atau bernama penggaris dengan posibilitas 0,3. Nilai posibilitas pensil lebih besar dibandingkan nilai posibilitas penggaris. Penyelesaian. Jika terdapat suatu kuari, siapa sajakah orang memiliki barang lebih dari 10 biji? Maka yang masuk dalam kategori tersebut adalah Lutfi, Aji, dan Budi. Lutfi termasuk dalam kategori karena jumlah barang Lutfi masuk dalam kategori banyak, di mana jumlah tersebut lebih dari 10 biji, menjadi anggota himpunan banyak meskipun nilai posibilitasnya cuma 0,3. Aji juga masuk dalam kategori karena jumlah barang 15 biji dan 20 biji, lebih dari 10 biji. Budi termasuk dalam kategori karena 20 biji, lebih dari 10 biji. Kesimpulan dari tersebut yaitu metode Umano dalam fuzzy database memungkinkan data yang tidak pasti tetap dianalisis melalui tingkat keanggotaan fuzzy. Pendekatan ini membuat proses pengambilan keputusan lebih fleksibel karena mempertimbangkan nilai yang tidak mutlak namun masih relevan dalam konteks tertentu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.